Rusia yang ateis yang akhirnya dia belajar di temple bersama saya, dia di kelas. Satu saat dia juga datang ke saya, dia bilang saya ini lagi mencari agama yang pas. Ibu saya Yahudi tapi tidak mempraktekkan, tidak religius. Bapak saya dari Rusia ateis. Nah, saya sekarang di Amerika ini di Department of Religion, saya ingin belajar Islam. Saya lihat kamu selalu senyum, dia bilang. Dan ini pasti kamu bahagia. Dan ini mungkin disebabkan karena agama kamu. Ya, saya bilang kalau kamu pergi ke Somalia di sana, kamu lihat orang merenggut semua. Nggak ada yang senyum. Dan Islam ya. Tapi toh juga Islam. Nah, tapi akhirnya saya katakan bahwa ya, you boleh baca ini, baca itu, mempelajari Islam. Lalu nanti pada saatnya kita ketemu lagi habis 3 bulan. Habis 3 bulan dia datang, beberapa bulan lah. Dia datang, dia bilang, saya sekarang sudah menemukan agama. Apa agama yang kamu temukan? Dia bilang kombinasi antara Islam, Kristen, sama Yahudi. Ini 3 agama Samawi ini menyatu menjadi agama Bahai. Oh, saya bilang, sudah mantap kamu. Dia bilang, ya kelihatannya saya sudah mantap. Terus sebelum dia jalan, saya bilang, you tahu berapa zakatnya kalau Bahai? Oh, dia bilang, saya nggak tahu itu. Dia bilang, you bayar 10%. Tapi kalau you Islam, hanya 2,5%. Jadi pilih-pilihlah yang mana yang Jadi banyak cerita sebetulnya. Mahal soalnya di Amerika ya. Iya. Baik Pak Alwi, ini ceritanya sangat banyak, sangat kaya dengan pengalaman, tapi kita harus lanjutkan nanti. Pemirsa, tetap bersama kami di Belajar Islam. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan tentang Islam di mata dunia, tapi ini sudah masuk segmen terakhir nih, Mas Tadin dan Pak Alwi. Nah, mungkin Pak Alwi bisa memberi ulasan-ulasan dari apa yang disampaikan di segmen-segmen sebelumnya. Silakan, Pak. Ya, saya kira penting sekali untuk kita khususnya di Indonesia yang menyaksikan terkadang ada kekerasan, ya, ada gereja yang dilempar batu, ada kelompok yang diusir, ya, ada istilahnya tempat maksiat yang dibakar. Nah, ini sebenarnya semuanya sebagaimana yang tadi saya sampaikan, tanggung jawab pemuka agama untuk memberikan pengarahan, memberikan penjelasan kepada anak-anak muda yang kadang-kadang disebabkan karena antusiasme, fanatisme, lalu timbul suatu hal yang sebenarnya jauh daripada ajaran Islam yang sejati. Yang kedua, saya kira juga pemerintah harus bisa berusaha untuk menciptakan training-training kepada dai-dai muda yang mempunyai darah yang panas dan bisa mengakibatkan followersnya, pengikutnya ini berlaku keras terhadap pihak lain. Saya kira itu yang penting untuk kita perhatikan, sehingga ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu tidak dikaburkan oleh kelompok-kelompok keras seperti ini. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Di Barat khususnya, mereka yang mengetahui Islam sebenarnya, yang mempelajari Islam, pada akhirnya apresiasi terhadap ajaran Islam. Apalagi kalau diberitahu bahwa sebenarnya Islam ini tidak jauh berbeda dengan ajaran Isa Al-Masih. Ya, ada hal-hal yang menurut Islam distorsi yang diluruskan oleh Islam, tetapi benang merahnya itu jelas. Sama apa yang dibawakan oleh agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam sebenarnya tidak banyak beda. Bahkan agama Yahudi di dalam tauhid atau keesaan Tuhan itu lebih
jauh lebih keras dibandingkan dengan agama Kristen, dan yang akhirnya timbul menurut Islam ada distorsi, ada penambahan dan sebagainya. Nah, apabila kita jelaskan kepada pihak Barat bahwa sebenarnya apa yang didengung-dengungkan dan dianggap salah satu ajaran penting, cinta kasih di dalam agama Kristen, itu kita dapati di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran itu luar biasa rahmat Tuhan. Allah itu menamakan dirinya Rahman dan Rahim. Ya, dan segala macam insentif diberikan kepada hambanya disebabkan karena rahmatnya. Wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatku itu sangat luas, ya. Meliputi seluruh apa yang ada di dalam alam semesta ini. Jadi digambarkan oleh Nabi, rahmat manusia terhadap anaknya, rahmat binatang terhadap adanya, itu adalah bagian kecil dari rahmat Tuhan yang begitu luas. Jadi kita juga perlu untuk menjelaskan kepada saudara-saudara kita umat Kristiani bahwa sebenarnya agama Islam itu adalah agama kasih sayang juga, bukan hanya agama Kristen. Kita bersama-sama melihat bahwa Tuhan yang satu itu adalah sangat penuh dengan rahmat kasih sayang. Bayangkan insentifnya begitu banyak. Kita kalau ada niat berbuat jelek lalu kita tidak lakukan, kita dapat pahala. Kita niat berbuat baik, kita tidak lakukan, kita dapat pahala. Ya, itu digambar. Ini semua berpahala. Semuanya mendapat ini. Lalu orang yang tidak bisa ibadahnya panjang-panjang, tidak bisa salatnya banyak, dia mau menjadi orang yang terbaik di mata Tuhan, khairukum li ahli. Orang yang baik terhadap istrinya, terhadap anaknya, keluarganya, itu di sisi Tuhan orang yang terbaik. Bukan berarti hanya orang yang ibadahnya, salat, yang setiap hari teriak takbir. Iya, yang teriak-teriak itu tetapi hatinya tidak bersih, tidak ada gunanya. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Jadi orang yang kalau kurban ada 10 sapi, ya. Kalau kita ini kan nggak punya uang untuk 10 sapi. Ya kata Tuhan, itu bukan ukuran yang dilihat dan dagingnya yang diterima, tapi yang ada di sini hatinya. Jadi kalau hati kita suci, bersih, mau menolong orang walaupun tidak dengan 10 sapi pada masa korban, itu yang dilihat. Insentif begitu banyak. Sehingga kita bisa menjelaskan hal itu kepada saudara-saudara kita agama lain yang ada di barat. Yang ada di barat itu. Dan saya kira banyak di antara mereka, apalagi yang terpelajar, yang walaupun dia tidak menyatakan dirinya Islam, tapi sebenarnya dia sudah berperilaku dan bersimpati. Kita perlu orang-orang yang bersimpati terhadap Islam. Kita tidak perlu orang harus mengatakan saya Muslim. Kita udah banyak di sini, tapi yang bersimpati dan yang menganggap bahwa apa yang terjadi 9/11 itu bukan representasi daripada ajaran Islam. Iya, baik Pak. Sangat menarik, tapi sayangnya kita harus akhiri. Tapi intinya bahwa orang Barat saja sangat rajin untuk mengetahui siapa Islam, dan seharusnya kita sebagai orang Islam harus juga lebih tahu agama kita yang sebenarnya. Betul. Baik pemirsa, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan ini, dan silahkan saksikan tayangan Belajar Islam setiap hari pada pukul 8 sampai 9 malam di MNC Muslim channel 92. Dan ketika Anda ingin menyampaikan kritik dan saran, silahkan sampaikan melalui Facebook dengan nama Belajar Islam atau di Twitter @belajarislam_id. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Aduh, makasih Pak. Terima kasih.